Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan nomor induk mahasiswa 2502010104446. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro mengenai kondisi perekonomian Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 dengan fokus khusus pada analisis PDB, nilai tukar rupiah, dan inflasi IHK. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, mari kita cermati latar belakang kondisi perekonomian kita. Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia yang berdampak langsung pada dua sektor utama, yaitu kesehatan dan ekonomi. Berbagai kebijakan pembatasan mobilitas yang diterapkan pemerintah guna menekan laju penyebaran virus secara tidak langsung menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami indikator-indikator makro seperti produk domestik bruto atau PDB, kurs rupiah, serta inflasi indeks harga konsumen atau IHK untuk menilai sejauh mana efektivitas upaya pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021. Dalam menjaga dan memulihkan perekonomian, terdapat beberapa aktor penting yang saling bersinergi. Aktor pertama adalah pemerintah nasional. Pemerintah memegang peranan kunci dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan fiskal melalui penerimaan negara dari sektor pajak dan pengalokasian dana APBN. Pemerintah mendorong berbagai program pembangunan demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Aktor kedua yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral. BI bertanggung jawab penuh atas kebijakan moneter di Indonesia. Peran utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar, menjaga agar tingkat inflasi tetap terkendali, serta memastikan nilai tukar rupiah tidak mengalami gejolak yang terlalu ekstrim di pasar keuangan. Yang berikutnya ketiga adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK berperan penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan nasional. Dengan pengawasan yang ketat, OJK memastikan sistem keuangan Indonesia tetap stabil, sehat, dan tahan terhadap potensi-potensi gangguan atau krisis ekonomi. Selanjutnya, lembaga legislatif yaitu DPR juga memiliki peran strategis. DPR bertugas mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diajukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Selain itu, DPR menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran tersebut benar-benar direalisasikan demi kepentingan rakyat. Yang berikutnya tidak kalah penting, ada sinergi antara pelaku usaha dan masyarakat. Pelaku usaha berperan menciptakan lapangan kerja serta mendistribusikan barang dan jasa, sementara masyarakat berperan sebagai konsumen. Hubungan timbal balik ini menjadi penggerak roda ekonomi nasional. Sekarang, mari kita lihat kondisi produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 tahun 2021. Pada kuartal pertama 2021, ekonomi Indonesia masih terkontraksi sebesar minus 0,74%. Namun, Indonesia berhasil keluar dari resesi pada kuartal kedua dengan pertumbuhan melonjak hingga 7%. Sehingga secara akumulatif sepanjang tahun 2021, ekonomi kita mampu tumbuh positif sebesar 3,69%. Menariknya, pada triwulan 1 2021 terdapat 6 sektor utama yang tetap tumbuh positif, yaitu yang pertama adalah informasi dan komunikasi 8,72%, yang kedua pengadaan air 5,49%, ketiga pelayanan medis 3,64%, keempat yaitu pertanian 2,95%, 5 pengadaan listrik dan gas 1,68%, dan terakhir real estate yaitu 0,94%. Seperti yang terlihat pada diagram visual di slide ini, sektor informasi dan komunikasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu 8,72%. Lonjakan signifikan pada sektor ini didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat selama pandemi, di mana institusi pendidikan, perkantoran, dan kegiatan bisnis secara masif mengadopsi sistem pembelajaran dan kerja jarak jauh secara daring atau online. Selanjutnya, mari kita cermati dinamika nilai tukar rupiah pada bulan April 2021.
Pada awal April, rupiah dibuka di posisi 14.525 per dolar Amerika Serikat. Sempat mengalami pelemahan hingga 14.613 di pertengahan bulan, sebelum akhirnya menguat dan ditutup pada level 14.445 di akhir April. Secara bulanan, rupiah menguat sebesar 0,55%. Penguatan ini dipengaruhi oleh kondisi pasar obligasi Amerika Serikat yang mulai stabil serta adanya ekspektasi positif terhadap paket stimulus fiskal berkapasitas besar yang dicanangkan pemerintah Amerika Serikat. Beralih ke indikator inflasi indeks harga konsumen atau IHK sepanjang tahun 2021. Tekanan harga sepanjang tahun 2021 terbilang cukup terkendali pada Desember 2021. Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,57% dengan IHK 107,66 yang didorong oleh kenaikan harga kelompok pangan, tembakau, serta sektor transportasi. Jika dilihat trennya, inflasi berada di tingkat yang relatif rendah, bergerak dari 0,26 di Januari hingga melandai ke 0,13 di bulan April. Rendahnya angka inflasi inti ini menjadi indikator bahwa tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat pada saat itu memang belum sepenuhnya pulih. Lalu, bagaimana pengaruh nilai kurs dan inflasi terhadap PDB? Mari kita kaji dari sisi nilai kurs rupiah terlebih dahulu. Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun memiliki dua dampak yang bertolak belakang. Yaitu yang pertama, dampak positif. Produk ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti CPO dan batu bara menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar global, sehingga mendorong kinerja ekspor. Yang kedua yaitu dampak negatifnya, biaya impor bahan baku industri menjadi lebih mahal yang berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan dan menahan laju pemulihan produksi dalam negeri. Sementara dari sisi inflasi IHK, pada Q1 2021 inflasi berada di kisaran 1,3% hingga 1,4%. Angka ini di bawah target Bank Indonesia. Meskipun inflasi rendah terkesan baik, dalam konteks ini angka yang terlalu rendah menandakan lemahnya permintaan domestik dan terbatasnya konsumsi rumah tangga akibat adanya pembatasan mobilitas atau PPKM. Secara keseluruhan, pelemahan kurs memberikan dorongan positif pada ekspor, sedangkan inflasi rendah mencerminkan pemulihan konsumsi masyarakat yang masih tertahan. Mari kita lihat kilas balik pertumbuhan PDB Indonesia sepanjang tahun 2021 secara kuartal. Kuartal 1 mengalami kontraksi minus 0,74%, namun menunjukkan perbaikan dibanding 0,4 Q4 2020 sebesar minus 2,19%. Kuartal kedua melonjak tajam hingga plus 7,07% sebagai dampak dari low base effect tahun sebelumnya. Yang berikutnya kuartal 3 melambat kembali ke plus 3,51% akibat merebaknya gelombang varian Delta yang memicu PPKM darurat. Yang kuartal keempat kembali menguat di angka plus 5,02%. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh plus 3,69% sepanjang tahun 2021 dan berhasil resmi keluar dari resesi. Secara umum, sepanjang 2021, inflasi rata-rata berada pada tingkat rendah, sebesar 1,56%, mencerminkan pemulihan daya beli yang berlangsung secara gradual. Yang kedua, kurs rupiah terjaga relatif stabil pada rentang 14.200 hingga 14.500 per dolar Amerika Serikat, meskipun sempat mendapatkan tekanan dari dinamika kebijakan moneter global. Terdapat 3 faktor pendorong utama pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021. Kinerja ekspor yang kuat, didorong oleh lonjakan harga komoditas global. Kedua, program pemulihan ekonomi nasional. Dukungan APBN melalui bantuan sosial, subsidi UMKM, serta program vaksinasi gratis. Ketiga, kebijakan moneter akomodatif. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level rendah 3,5% untuk merangsang likuiditas dan pemulihan bisnis.
Meskipun berhasil tumbuh positif, perekonomian tahun 2021 dihadapkan beberapa tantangan berat. Yang pertama yaitu gelombang varian Delta, memaksa pemberlakuan PPKM darurat pada pertengahan tahun yang menekan sektor informal dan mobilitas masyarakat. Kedua, ketidakpastian ekonomi global, khususnya rencana normalisasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Yang ketiga, pemulihan sektor yang tidak merata. Sektor komoditas tumbuh pesat, namun sektor jasa, transportasi, dan pariwisata masih mengalami masa-masa sulit. Sebagai kesimpulan, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan yang bertahap dan tangguh di tengah ketidakpastian pandemi. Interaksi antara kurs rupiah, tingkat inflasi, dan stimulus pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar plus 3,69%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat sore.